Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Adelia dari jurusan Manajemen. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah dipaparkan mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang fokus pada pengumpulan data yang numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif seringkali melibatkan survei eksperimen atau analisis statistik dari data sekunder. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman pengalaman tentang fenomena persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, pendalaman observasi, partisipasi, dan analisis konten. Kemudian adapun sumber-sumber masalah penelitian. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber menurut James H. Macmillan dan Samsker. Masalah dapat berubah dari observasi, dedukasi, dari teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. Kemudian, menggali masalah penelitian. Menggali masalah penelitian adalah kegiatan menemukan dan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Masalah penelitian merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian. Yang pertama itu identifikasi dan perumusan, kemudian potensi untuk timbul, kemudian yang ketiga itu kriteria masalah yang baik. Adapun langkah-langkah untuk merumuskan masalah penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama itu tentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, identifikasi isu utama dari fenomena yang diamati. Kemudian yang ketiga, tentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Kemudian yang keempat, hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Kemudian yang kelima, susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Kemudian yang keenam, pastikan rumusan masalah yang dapat memiliki nilai penelitian, memiliki manfaat dan jelas. Kemudian langkah-langkah merumuskan masalah penelitian kualitatif. Yang pertama itu merumuskan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, mempersempit topik penelitian. Yang ketiga itu mencari dan memeriksa literatur yang relevan. Kemudian yang keempat, menyatakan rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kemudian yang kelima, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian yang keenam, menentukan fokus penelitian. Yang ketujuh, menentukan faktor-faktor yang terkait dan memilih yang ditelaah. Kemudian adapun kualitas masalah penelitian. Adapun kualitas penelitian kuantitatif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kaku dan tidak fleksibel. Kemudian yang kedua, bias dan tidak objektif. Kemudian yang ketiga, kurang relevan. Kemudian yang keempat, variabel yang diukur terbatas. Kemudian yang terakhir, pengumpulan dan analisis data. Untuk mengukur kualitas penelitian kuantitatif secara konvensional, digunakan kriteria validitas, reliabilitas, objektivitas, dan generalibilitas. Kemudian adapun kualitas masalah penelitian kualitatif dapat dinilai dari yang pertama, rumusan masalah, yang kedua, kerangka teoritas, yang kemudian yang ketiga, temuan penelitian, yang keempat, kredibilitas. Adapun merumuskan latar belakang.
adalah menjelaskan topik penelitian, masalah yang diteliti, dan alasan mengapa penelitian tersebut penting. Latar belakang yang baik harus jelas, logis, dan sistematis. Kemudian merumuskan latar belakang penelitian kualitatif, berarti menjelaskan masalah yang akan diteliti, serta konteks dan alasannya. Latar belakang ini merupakan bagian dari bab pendahuluan dalam penelitian kualitatif, sedangkan merumuskan latar belakang kuantitatif adalah menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti perlu dipecahkan atau dianalisis lebih lanjut. Titik latar belakang kuantitatif ditulis berdasarkan fakta, data, dan referensi dari temuan sebelumnya. Kemudian perumusan masalah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Antara lain adalah yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Kemudian yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Kemudian yang kelima, rumusan masalah. Yang keenam, perumusan masalah. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Titik rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini perlu dilakukan agar kamu tidak kebingungan di tengah jalan. Untuk langkah awalnya bisa dimulai dengan mengetahui 3 jenis tujuan penelitian yang sering digunakan, yaitu tujuan umum, tujuan teoritas, dan tujuan praktis. Kemudian adapun tujuan penelitian kualitatif. Caswell 2018 menyarankan penulisan tujuan penelitian kualitatif harus berisi informasi tentang inti dari peristiwa atau fenomena yang diteliti, partisipan yang terlibat dalam penelitian, dan tempat di mana proses penelitian berlangsung. Selain itu, tujuan penelitian kualitatif yang baik harus menggunakan diksi yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Kemudian, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif menurut Caswell 2018 berbeda jauh dengan tujuan penelitian kualitatif dari segi bahasa, serta lebih fokus untuk menghubungkan atau membandingkan variabel yang ada. Maka dari itu, penulisannya harus berisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sekaligus hubungan di antara mereka, partisipan yang terlibat, lokasi dilakukannya penelitian dengan menggunakan diksi yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kontribusi penelitian yang kamu lakukan pada bidang keilmuan, dipelajari budaya maupun masyarakat tertentu. Harapannya penelitian kamu dapat memberikan dampak yang positif pada pembaca tentang masalah penelitianmu. Kemudian, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritas dan manfaat praktis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kembali mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.